Assalamualaikum dan halo teman-teman. Selamat datang dalam animasi pembelajaran biologi tentang sistem pernapasan dan frekuensi pernapasan pada manusia. Dalam video ini, kita akan mempelajari bagaimana paru-paru bekerja, proses pernapasan terjadi di dalam tubuh, serta frekuensi napas manusia berubah dari bayi hingga usia lanjut. Setiap saat, tubuh kita melakukan sesuatu yang sangat penting, yaitu bernafas. Tanpa kita sadari, tubuh kita terus mengambil oksigen dari udara dan menggunakannya untuk menghasilkan energi agar kita bisa belajar, bergerak, dan menjalani aktivitas sehari-hari. Udara yang kita hirup masuk melalui hidung. Dari sana, udara bergerak melalui saluran pernapasan yang disebut trakea, lalu menuju paru-paru. Jalur ini membantu membawa oksigen ke bagian tubuh yang membutuhkan. Saat kita menarik napas, paru-paru akan mengembang dan udara masuk ke dalamnya. Proses ini disebut inspirasi. Pada saat inilah oksigen dari udara masuk ke dalam paru-paru. Setelah oksigen digunakan oleh tubuh, udara yang mengandung karbon dioksida akan dikeluarkan kembali dari paru-paru. Proses ini disebut ekspirasi atau menghembuskan napas. Di dalam paru-paru terdapat jutaan kantong kecil yang disebut alveolus. Bagian ini sangat penting karena menjadi tempat terjadinya pertukaran gas. Di dalam alveolus terjadi pertukaran gas. Oksigen dari udara masuk ke dalam darah untuk digunakan oleh sel-sel tubuh. Sedangkan karbon dioksida dari darah berpindah ke paru-paru untuk dikeluarkan. Bayi dan balita biasanya bernapas lebih cepat dibandingkan orang dewasa. Hal ini karena tubuh mereka masih berkembang dan membutuhkan lebih banyak oksigen. Pada orang dewasa, ritme pernapasan menjadi lebih stabil. Sedangkan pada lansia, ritme pernapasan dapat berubah karena kondisi tubuh yang berubah seiring bertambahnya usia. Tahukah kamu mengapa bayi bernapas jauh lebih cepat dibandingkan orang dewasa? Bayi yang baru lahir biasanya bernapas sekitar 30-60 kali dalam 1 menit. Hal ini terjadi karena paru-paru mereka masih kecil, sementara tubuh mereka sedang tumbuh sangat cepat dan membutuhkan lebih banyak oksigen. Ketika manusia tumbuh menjadi balita, frekuensi nafas mulai berkurang. Anak usia sekitar 1 hingga 5 tahun biasanya bernafas sekitar 20 hingga 30 kali per menit. Hal ini terjadi karena paru-paru mereka mulai berkembang dan mampu menampung udara lebih banyak dalam setiap tarikan nafas. Ketika seseorang mencapai usia dewasa, sistem pernapasan telah berkembang dengan baik. Pada tahap ini, frekuensi napas manusia menjadi lebih stabil, yaitu sekitar 12-20 kali per menit. Ketika manusia memasuki usia lanjut atau lansia, sistem pernapasan masih tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan oksigen tubuh. Ketika paru-paru mengalami gangguan, seluruh sistem pernapasan ikut terpengaruh. Udara yang masuk menjadi tidak lancar, paru-paru tidak dapat mengembang dengan baik, dan pertukaran oksigen menjadi terganggu. Akibatnya, tubuh akan meningkatkan frekuensi pernapasan agar kebutuhan oksigen tetap terpenuhi, meskipun prosesnya tidak seefektif kondisi normal. Gangguan pernapasan bisa terjadi di setiap usia, mulai dari bayi sampai lansia. Pada bayi, pneumonia membuat alveolus terisi cairan, sehingga oksigen jadi sulit masuk. Pada balita, asma menyebabkan saluran napas menyempit. Akibatnya, udara tidak bisa mengalir dengan lancar. Kemudian, pada orang dewasa, tuberkulosis dapat merusak jaringan paru-paru, sehingga pertukaran oksigen menjadi kurang efektif. Sementara itu, pada lansia, paru-paru biasanya sudah kurang elastis, jadi lebih sulit mengembang. Karena kondisi-kondisi tersebut, tubuh akan bernapas lebih cepat atau tidak stabil untuk tetap memenuhi kebutuhan oksigen. Paru-paru dan proses pernapasan juga dijelaskan dalam Al-Quran melalui gambaran kondisi dada manusia. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa dada dapat terasa lapang atau sempit. Secara ilmiah, hal ini berkaitan dengan kemampuan paru-paru dalam mengembang.
Ketika paru-paru bekerja dengan baik, napas terasa lega. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa manusia disempurnakan dan diberikan kehidupan dengan ditiupkannya ruh ke dalam tubuh. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Dan dalam ilmu pengetahuan, kehidupan manusia ditandai dengan adanya aktivitas vital. Salah satunya adalah pernapasan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa proses pernapasan dan kondisi tubuh manusia merupakan bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah yang dapat kita pelajari melalui ilmu pengetahuan. Semoga animasi ini dapat membantu kita memahami bagaimana tubuh kita bekerja dan mengingatkan kita untuk selalu menjaga kesehatan paru-paru. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.